Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dai Remaja Muhammad Al-Tamison Sana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat jemaah Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang insya Allah barokah ini tanpa kekurangan suatu apapun jua. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Untuk memperingkat waktu pada malam Ramadan ke-20 ini, sebelum sholat tarawih berjemaah kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Dai Remaja Muhammad Al-Tamison Sana dengan judul Menghormati Orang Tua. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Jika Allah cabut saja nikmat kesehatan itu, mungkin kita sudah terbaring lemah di atas kasur dan tidak bisa melaksanakan salat isya dan tarawih di musola yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada revolusi alam yang telah membawa kita dari zaman penuh kebodohan ke zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Siapa ia? Ia adalah putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah, intan berlian kota Mekah, imam di waktu solat, pemimpin di waktu perang, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil lafzir kalim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman seperjuangan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menghormati Orang Tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan menjaga kita dari kecil hingga insya Allah sampai saat ini. Orang tua adalah orang yang sangat menyayangi kita. Orang tua adalah orang yang sangat peduli terhadap kita, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bil walidaini ihsana. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya dan berbuat baiklah engkau kepada ibu bapakmu. Sesungguhnya ibumu telah mengandungmu dalam keadaan susah yang bertambah-tambah dan menyapimu selama 2 tahun. Sesungguhnya bersyukurlah engkau kepada ibu bapakmu, sesungguhnya hanya kepadakulah engkau kembali.
Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah masih menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah masih menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka, ayahmu." Menghormati orang tua adalah salah satu jalan menuju surga, karena salah satu kunci surga yang sangat mudah kita gapai adalah menghormati orang tua. Sebagaimana kita teladani dari cerita tentang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini. Ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang tinggal di Yaman. Ia sudah yatim dari kecil. Sekarang saat itu dia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Pada suatu hari ibunya meminta satu permintaan terakhirnya. "Ya Uwais, aku pengen sekali pergi haji." Uwais Al-Qarni saat itu sangat kebingungan. Ia tidak punya uang untuk menyewa unta agar ia bisa ke Mekah, dan ia juga bingung karena ibunya sudah tua. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membeli seekor lembu lalu membuat kandangnya di atas bukit. Lalu tiap hari ia naik turun bukit untuk mengembala seekor lembu itu. Hingga 8 bulan lembu itu sudah dewasa dan mencapai berat 100 kg. Karena ia merasa sudah kuat, akhirnya ia menggendong ibunya ke Mekah, dan singkat cerita ibunya berhasil menunaikan haji. Betapa berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Atau jangan-jangan malah membuat mereka marah dan meneteskan air mata mereka? Sesungguhnya ridha Allah itu tergantung keridhaan orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridha Allah itu tergantung keridhaan orang tua, kemarahan Allah itu tergantung kemarahan orang tua. Maka janganlah sekali-sekali kita membuat orang tua kita marah, karena sesungguhnya Allah juga akan marah kepada kita. Lalu bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Apakah tidak ada cara untuk berbakti kepada mereka? Tentu saja ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, ada 3 perkara yang jika anak Adam telah meninggal maka terputuslah seluruh pahalanya, seluruh amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, kedua ilmu bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Maka setelah orang tua kita meninggal, maka perbanyaklah berbuat amal kebaikan, lalu niatkan itu untuk kedua orang tua kita, dan doakan mereka agar ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan manfaat menghormati kedua orang tua kita? Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ansim bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yumadda fi amrihi wa yuzada fi rizkihi falyaballa walidayhi wal yasil rahimahu. Artinya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Begitu besar manfaat berbakti kepada orang tua ini. Barang siapa yang di sini rezekinya masih macet, masih masih susah untuk mencari rezeki, maka coba kita introspeksi diri. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Jika belum berbaktilah, insya Allah rezeki kita akan lancar. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li wa liwalidayya
وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Awan mendung turun gerimis, jatuh embun di sekitar taman. Sekian dari saya Altamis, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dai Remaja Muhammad Altamis Sansana. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.